before we start to our learning. So, who is the leader of class? Ketua kelas? Mbak Etra, please. Tolong dipimpin kita baca doa sebelum kita belajar pada pagi hari ini. Please. Siap, nah, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bi hikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Okay, thank you, friend. Now, kenapa kita harus berdoa? Because we hope with our praying, dengan harapan doa ini kita bisa dipermudah dalam akan mempelajari apa yang akan kita pelajari hari ini bersama. Itu ya. Okay. And now, student, in our habitual activity too, seperti biasa, before we continue our learning, we will sing song together with our yel-yel. Still you remember? Still you remember our yel-yel? Yes. Really? Okay, are you ready to get a sing song together? Yes. Ready? Ready? Okay. Please, 1, 2, 3, go. Okay, give our applause. Itu kebiasaan kita ya untuk membuat apa? Agar semakin spirit, semangat. Okay, now before we learn to, let we give our friend smile. Mari kita berikan senyum kepada teman kita. Tapi yang namanya senyum itu harus ada yang diberi senyum ya. So I ask you to get your partner. Silahkan pilih temannya. Teman duduk boleh, teman di sebangku boleh, apa depan atau belakang kalian boleh, please. Ya, silakan berhadapan-hadapan. Silakan berhadapan-hadapan. And give your friend smile. Your sweet smile. Just 15 seconds, please. Ayo, berhadapan-hadapan dulu. Posisi duduknya berhadapan-hadapan. Kamu gak ada, Mbak? Gak ada temannya, ya udah sama ibu ya. Oke, silakan dikasih kata ibu. Sudah? Ready? 1, 2, 3, go. Berikan senyum termanis. Oke. Oke, Ina, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Bagaimana rasanya sudah diberikan senyum? Semangat. Semangat ya. Oke, now please, I want to check your presenting today. Dicek dulu kehadirannya. I want to call your name first, and I call your name one by one. So, if I call your name, you just answer me with up your hand and say present. Yes? Yes. Abdul Setianingsih. Etra Maulida Almesya. Maulida Talita. Aikalista Zakiatul Fahiroh. Absent. Why? She is sick or check for medicine? You don't know. Okay, absent. Alpha ya. Alaisha Kotrunada. Aneska Austri Safira. Aulia Isabanika. Aska Aulia. Askia Zahwa. Bintang Flora Septia. Cinta Aprilia Wulandari. Wulandari mana? Wulandari Dela Rihani. Sina Hilmatul Maula.
dalam-dalam, kosongkan pikiran, resapi, dan mari kita berpikir bahwa hari ini adalah hari yang paling baik untuk kita semuanya, hari yang paling baik untuk kita mengambil ilmu, menimba ilmu, untuk kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, lepaskan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan. Ya, oke. Sekali lagi, fokuskan pikiran kita untuk menerima apapun materi yang nanti akan kita pelajari bersama. Bayangkan itu adalah materi pelajaran yang sangat akan bermanfaat untuk kita besok, lusa, dan waktu-waktu yang akan datang. Tarik nafas sekali lagi, tahan, dan keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan. Sudah? Bagaimana perasaannya sudah menerapkan teknis mindfulness ini? Ada perasaan yang lebih plong apa tidak? Apa malah ngantuk? Malah ngantuk, Mbak? Ngantuk? Malah ngantuk? Enggak ya? Ya. Oke, student, kita mulai ya. To this meeting, untuk pertemuan kali ini, setelah minggu lalu kita belajar tentang present tense. Now, masih ingat tidak present tense itu? What is present tense? Present tense digunakan ketika menyampaikan hal atau kegiatan sedang berjalan atau sedang berlangsung. Itu present tense. Rumusnya, nominalnya, what is the nominal? Masih ingat tidak? Subject plus verb 1 plus object. Contohnya, I go to Bali atau I go to school. Ya, boleh, itu untuk nominal positif, untuk present tense. Nah, kalau untuk negatifnya masih ingat tidak? Tinggal ditambah not ya, do not. Berarti bagaimana yang tadinya I go to school berubah menjadi I do not go to school. Kalau kalimat tanyanya interrogative sentence, what the nominal? Nominalnya subject plus do plus verb 1 object. Bagaimana berarti? Positifnya I go to school, negatifnya I don't go to school. Interrogatifnya kalimat tanya do I go to school, gitu ya. Oke. Itu last week pembelajaran tentang present tense. And then now we will discuss and we will learn together about procedural text. Hari ini yang akan kita pelajari bersama adalah tentang procedural text. Semalam sudah belajar apa belum? Belajar procedural text apa belajar masih present tense? Masih present tense ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, procedural text kali ini, sebelum kita lanjut apa itu procedural text, yang mau dipelajari dari procedural text itu seperti apa, Ibu mau mengingatkan tentang kesepakatan belajar kita. Oke, here I have write 3 stack or 3 part. Di sini ada 3 ya kesepakatan belajar. Nanti bisa ditambahi kalau teman-teman mau menambahkan ini. Pertama, the first, menyimak dengan aktif. So I hope you give me your presenting. Saya harapkan nanti kalian benar-benar present kehadirannya untuk aktif dalam pembelajaran. Yang belum paham boleh ditanyakan, yang mau memberikan masukan boleh diberikan. Yang penting aktif ya. And then the second, yang kedua, mengikuti dengan semangat ya. Masih
jangan ditahan ya. Kalau mau ke belakang jangan ditahan-tahan. Oke, dari 3 kesepakatan belajar ini kira-kira ada yang mau ditambahi? Apa enough here? Cukup di sini? Cukup 3 aja. Oke, kalau cukup, then selain kesepakatan, ini Ibu cantumkan juga kompetensi intinya dari pembelajaran sekarang atau materi tentang prosedur teks. Kompetensi intinya adalah memahami unsur fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan humoneria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan. Dan yang ketiga, mengolah, menalah, dan menyajikan dalam ranah konkret nantinya, serta mengembangkan dari apa yang sudah dipelajari hari ini. Itu untuk kompetensi inti. And then selain kompetensi inti ada kompetensi dasarnya juga. Mbak Cinta, can you help me to read this pattern? Bisa dibantu untuk dibacakan tidak? Kelihatan dari situ? Oke, jelas? Please. Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, beberapa teks penulisan dan tulisan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke. Mengangkat makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur tulisan dan tulis sangat pendek dan sederhana. Menyusun teks rekam dalam lukisan dan tulis pendek sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan tidak pendek. Oke, thank you Mbak Cinta. Mbak Cinta terus. Jadi kompetensi yang harapannya, kompetensi dasar yang nantinya bisa kita capai. And then selain itu ada juga indikator pencapaiannya. Harapannya nanti kamu dapat apa ini? Mengidentifikasi fungsi sosial, membedakan fungsi sosial antara prosedur teks dan juga teks-teks yang lain, dan membuat teks prosedur teksnya terkait dengan resep makanan ataupun minuman dalam deskripsi singkat, pendek, dan sederhana. Dan yang terakhir, mempresentasikan ya. Nanti harapannya dapat mempresentasikan teks prosedur terkait dengan resep makanan ataupun minuman atau mungkin step-step yang lainnya itu. Oke, selanjutnya ada pada tujuan pembelajaran. Kenapa sih kita harus belajar prosedur text? Why we must learn about prosedur text today? Why prosedur text is important to us? Ini tujuannya. Anyone can help me to read this statement? Ada yang bisa bantu ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran? Raise your hand. Angkat tangan. Raise your hand. Mbak Cinta maybe? Again? Mbak Flora? Can you help me? Okay, please. Tujuan pembelajaran memahami makna prosedur teks, membedakan jenis prosedur teks, menulis laporan pembuatan makanan beserta dengan bahan dan makan makanannya, mempresentasikan langkah membuat makanan dan beserta bahan dan makan. Oke, itu tujuannya ya. Berarti tujuan pembelajaran untuk prosedur teks ada 4. Yang pertama adalah untuk memahami makna prosedur teks. Yang kedua, membedakan jenis-jenis prosedur teks. Dan yang ketiga, menulis laporan pembelajaran. Yang keempat nanti adalah mempresentasikan. Oke, are you ready? Ready. Nah, selanjutnya selain dari tujuan pembelajaran, ada juga manfaatnya. What the benefit? Manfaatnya apa? Ini pembelajaran teks prosedur membuat siswa
mengimplementasikan dan menerapkan instruksi dalam kegiatan nyata. Harapannya setelah kita belajar prosedur teks, nanti kita akan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Karena yang namanya prosedur teks, disadari apa tidak, itu sudah sangat erat dengan kehidupan kita. Contohnya, tadi pagi sudah pada sarapan? Sarapannya pakai apa? Pakai nasi. Udah pakai tangan? Sarapan apa? Nasi. Sarapan apa baru nasi. Nasi apa itu? Nasi enak? Nasi goreng. Oke, kira-kira nih, kamu ngerti nggak cara pembuatan nasi goreng? Ngerti? Paham? Iya. Kalau misalkan ditanya langkah-langkahnya, langkah-langkah pembuatan nasi goreng bisa menjelaskan? Bisa. Nah, itu karena kita mengerti ada manfaatnya dari prosedur teks itu. Oke, ya kalau sudah siap, sudah mengerti tujuan pembelajarannya apa, manfaatnya apa, sekarang kita langsung masuk ya. Oke, coba diperhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? What is this picture about? Ayam goreng. Punya siapa ayam goreng ini? Upin Ipin ya, Kak Ros. Ayam goreng. Terus ada apa lagi? Sandwich. Ada apa lagi? Es krim. Dan juga ini Black Forest yang ada es krimnya. Kalau ditanya ayam goreng sehingga terbentuk ayam goreng di atas piring, ini step-stepnya bagaimana kira-kira? Ada bayangan ke situ tidak? Ada. Diapakan dulu berarti ayam gorengnya? Iya step-stepnya. Kalau dimasak tak jelas. Diapain dulu berarti? Dipotong. Habis dipotong, dicuci, diungkep ya, diungkep terus digoreng jadi ayam goreng dong, bukan ayam bakar. Ini ayam bakar sayang. Oh, kelihatannya kayak ayam goreng. Ya udah, kalau ayam goreng nanti digoreng, kalau ayam bakar nanti dibakar. Kalau sandwich, ingredientnya apa aja ini? Udah, itu ingredientnya, bahan-bahannya. Terus kemudian cara pembuatannya, ngerti? Kalau saya nggak ngerti jujur, gimana? Ngerti nggak? Nah, kenapa nggak ngerti? Harus ngerti. Bagaimana caranya dengan belajar prosedur teks. Kemudian yang ini nih yang paling rumit, es krim. Ada yang bisa buat es krim? Nggak, tapi tahu cara pembuatan es krim. Apa taunya hanya makan aja? Hanya makan saja ya. Ya, ini dia contohnya. Tidak mungkin akan ada tiba-tiba es krim, tiba-tiba sandwich, tiba-tiba ayam bakar, apa ayam goreng tanpa adanya proses. Dan proses itu namanya prosedur teks yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, selanjutnya dari prosedur teks ini, yang akan kita pelajari nanti yang Ibu berikan ke kalian, pertama definisi. Definition about what is prosedur text. Yang kedua, contoh-contoh prosedur text. Dan yang ketiga, purpose-nya atau tujuannya, generic structure, kebahasaannya, and then language feature. Ya. Yang pertama adalah definition. What is prosedur text? Definition of prosedur text. Prosedur text is a text that explains how to do or make something step by step. Sekali lagi, prosedur text is a text that explains how to do or make something step by step. Jadi di sini yang perlu kalian garis bawahi adalah kata step by step-nya. Karena prosedur text ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, a text that explain, kalimat yang menjelaskan, how to do, bagaimana untuk melakukan, untuk mengerjakan, atau make something, membuat sesuatu step by step secara
step by step apa ya namanya ada langkah-langkah tertentunya yang harus diikuti. Jadi kata kuncinya ini step by step. Kalau hanya generic structure-nya itu tidak step by step, ya berarti bukan prosedur teks. Sampai di sini understandable? Oke. Selanjutnya tentang ini contohnya ya, contoh dari prosedur teks. Ingat tadi kata kuncinya apa? Step by step atau ada langkah-langkahnya. Ya, ini contohnya ada kopi. Resepnya ada, ingredientnya banyak, kemudian ada instruction. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 ini namanya step-stepnya. Jadi kalau tidak ada step berarti bukan prosedur teks. Nah, kalau ada langkah-langkahnya berarti itu termasuk prosedur teks. Jelas? Nah, contoh yang lain. Ini adalah strawberry peknis atau apa ya, ini roti ya. Ini juga sama, ada ingredientnya, kemudian ada step-stepnya. Pernah makan ini pancake? Pancake strawberry pernah makan? Pernah? Pernah makan? Enak nggak Mbak? Enak ya. Nah ini step-stepnya 1, 2, 3, 4. Jika ada step-step yang disajikan, maka itu termasuk prosedur tes. Oke, ada contoh yang lain tidak? Ada, yaitu tentang how to washing machine. Bagaimana cara atau langkah-langkah ketika kita mencuci pada mesin cuci. Kalian mencucinya pakai tangan atau pakai mesin cuci? Tangan. Kalau kamu mencucinya pakai mesin cuci, ketika kita beli mesin cuci pasti ada manual booknya ya. Ya, ini contoh prosedur teks yang kedua, yaitu bentuk manual. Jadi ada langkah-langkahnya, walaupun tidak ada ingredientnya, tidak ada ingredient di situ, tapi ada langkah-langkah petunjuk penggunaan, berarti termasuk ke dalam prosedur teks. Jelas? Jelas. Ya, alhamdulillah kalau jelas. Nah, sekarang selanjutnya purpose of procedure text. Tujuan teks prosedur. Can you help me, Mbak Etra? Please read purpose of procedure text. Kelihatan? Ya, ini. The purpose of procedure text is sampai sini aja. Ya, tujuan dari prosedur teks itu untuk show, menunjukkan how something is moved. Bagaimana sesuatu itu bisa digunakan. Kemudian selain itu intinya kalau prosedur teks itu adalah ada ciri-cirinya itu step by step, dan purpose-nya tujuannya untuk show ya, untuk menunjukkan. Nah, kemudian dari generic structure-nya. Generic structure of procedure text ini ada 3 parts, ada 3 bagian. The first is goal, the second is materials, and then the last is text. What is goal? Goal merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan maksud dan tujuannya. Ini namanya goal. Berarti maksudnya apa? Contohnya tadi cara membuat ayam bakar. Berarti goalnya apa? Karena di sini goal itu adalah merupakan prosedur yang menjelaskan maksud, berarti bagaimana cara membuat ayam bakar. And then materials. Materials itu maksudnya struktur teks yang menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kira-kira kalau kita membuat ayam bakar, bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja? Kemudian materialnya itu tidak hanya bahan-bahannya aja, tapi mungkin alat-alat yang digunakan. Kita butuh pemanggang, kita butuh olesan mentega, kita butuh apa lagi ya, kompor kayak gitu ya. Nah, and then the last step-nya untuk langkahnya, ini maksudnya adalah langkah-langkah atau instruksi dalam membuat sesuatu
contohnya. How to make fried rice? Bagaimana cara membuat nasi goreng? Di sini ada ingredient, ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Kalau bahan-bahan yang dibutuhkan ini berarti, nah ini ya. How to make fried rice? Ini apa tadi? Goal apa material apa step? Goal. Ini goalnya. Kemudian ingredientnya, bahan-bahan yang dibutuhkan berarti adalah material. Kemudian ada langkah-langkahnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Termasuknya berarti step. Jika dalam satu gambar ini sudah mengandung goal, material, juga ada stepnya, berarti ini sudah bisa kita bilang sebagai teks prosedur apa belum? Itu ya, jelas? Next, kind of procedure text, jenis-jenisnya atau macam-macam dari prosedur text. Dia ada dua jenis. Yang pertama adalah prosedur text yang menjelaskan cara untuk mengoperasikan sesuatu, dan yang kedua adalah cara yang menginstruksikan dalam melakukan kegiatan tertentu. Kita lanjut. Language feature-nya atau kaidah kebahasaan yang harus ada pada prosedur teks. Ya, oke Mbak, silakan bisa minta tolong dibaca ini. Kelihatan? Ya. What's your name? Namanya siapa? Reski. Please, Reski, read this statement. Iya, oke. Thank you. Give applause to Mbak Reski. Kita belajar tentang simple present tense karena maksudnya masih berkaitan dengan prosedur teks ya. Kaidah language feature-nya itu dalam prosedur teks bisa jadi kita menggunakan simple present tense. Kenapa? Karena tadi sudah dibacakan. Dalam prosedur teks itu harus dituliskan dengan present tense karena dalam prosedur teks terdapat kalimat-kalimat perintah mengenai cara membuat atau melakukan sesuatu. Contohnya, kalau kalian kepanasan gitu ditutup, open the door, gitu. Tandanya tanda seru. Berarti itu adalah kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya menggunakan simple present tense, gitu ya. Selain simple present tense, ada juga imperative sentence. Kita bisa menggunakan kalimat perintah, imperative sentence dan simple present tense. Imperative sentence selalu diawali oleh verb 1 dan action verbnya atau kata kerja yang melibatkan aktivitas fisik. Jadi pasti di situ ada verbs. Ya, selanjutnya selain simple present tense dan juga imperative sentence, kita ada lagi yaitu tentang bisa menggunakan adverb. Adverb juga bisa kita gunakan. Dan juga connectivities kata adverb. Nih, penghubung. Prosedur teks harus ditulis dengan menggunakan si adverb. Bisa pakai adverb. Kenapa? Kata penghubung connectivities digunakan dalam sebuah prosedur teks untuk menghubungkan langkah-langkah yang di dalamnya. Contohnya apa? Contohnya itu firstly, pertama, nanti setelah itu secondly, yang kedua kan gitu. Jadi ada nyambung ke nyambungnya gitu. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Contoh untuk pembuatan prosedur teksnya. Ya, dalam pembuatan prosedur teks yang perlu kalian ingat tadi pertama apa? Diciri-ciri oleh step by step. Kalau tidak ada step
step by step berarti bukan prosedur tes. Selain itu harus menggunakan simple present tense. Bisa tidak menggunakan kata penghubung? Bisa. Selain menggunakan present tense bisa menggunakan kata penghubung ya. Oke. Saya kasih kalian video. Ya, sekarang Ibu sajikan video. Kamu amati ya. Namun sebelum itu nanti hasil amatan kalian ini dituliskan di sini. Ibu bagikan kertas. Nanti ditulis nama kalian. Saya sajikan videonya. Kalian amati video yang akan Ibu sajikan. Nanti dicari goalnya apa, materialnya apa, and then stepnya bagaimana. Understand? Yes. Silakan. Boleh minta tolong ya ke belakang. Minta tolong ke belakang. Dibagikan ke belakang. Ditulis dulu namanya. Ini yang akan saya tampilkan adalah how to make the black forest cake. Bagaimana cara-cara membuat black forest. Tapi nanti kalian dilihat dulu ya. Ditulis namanya dulu, nama jelas kalian di kotak pink itu. Bella Savitri. Ya. Oke. Ya. Oh, bukan ini. Ada sisa? Masih ada sisa? Ini pakainya yang ini sayang. Ini gimana? Kenapa? Bukan ini. Pakainya yang ini. Yang ini yang ada kotak-kotaknya. Bukan yang nama grup. Nih, berarti yang belakang ini. Oke. Iya hadir. Kurang? Oke, please. Ya, sambil menunggu videonya tayang. Ini kalian bisa melihat HP saya tidak? Jelas nggak? So today we are making a black forest cake, which is possibly the most popular chocolate and cherry dessert. It's got a few elements, but we'll put it all together. So stay with me. Let's get started with the first element, which is the chocolate sponge. In a bowl here, I'm going to combine some superfine sugar, vegetable oil, along with some yogurt.
Now I'm using homemade dahi. If you want, you could also make this recipe with hung curd or Greek yogurt. Or if you want to make it with eggs, you could completely substitute the yogurt with 4 whole eggs and mix them in one at a time. Also, I'm doing this recipe with my electric mixer, but if you want, you could simply use a balloon whisk. This looks good. Into this, I'm adding some milk, which is at room temperature, and let's mix this in as well. So the wet ingredients are ready. Now let's start sifting in the dry ingredients. I'm using maida, which is all-purpose flour, some cocoa powder, baking powder and baking soda. And now using my spatula, I am going to fold the dry ingredients in while keeping in mind to not overmix. So our batter is ready. Now if you want, you could use this batter to make 2 layers, but what I am going to do is divide this batter between 3 8-inch pans so that I get thin layers of chocolate cake that I can assemble later. And now these are ready for the oven in a preheated oven at 180 degrees Celsius for about 30 minutes. While the cakes are baking, let's work on the next element, which is our cherry syrup. This is what we'll use to soak our chocolate cake. In a saucepan set over medium heat, I'm adding some superfine sugar, some water, and 1 cup of fresh pitted cherries. I'm going to cook this until the sugar dissolves completely and the mixture comes to a boil. So my cherry syrup has come to a boil. I'm going to take this off the heat and strain it into a bowl. So I've put these cherries back into the saucepan because this is what I'm going to use to make our third element, which is the cherry filling. Now into this, I'm adding another cup of fresh cherries along with some sugar, corn flour, and some water. We are going to cook this until the cherries break down and the mixture becomes jammy and thick. Our cherry filling for the cake is ready. I'm going to put this off the heat, transfer it into another bowl and let this cool completely. Another element, which is the cherry filling, is done. Let's start working on the chocolate curls now, which I'll use to decorate my Black Forest cake. Now these might look slightly difficult but are actually very simple. I have some melted 70% dark chocolate here. I'm going to pour this on the back of my baking tray and then use an offset spatula to spread it into an even layer. I'm now going to pop this baking tray into my fridge for about 5 to 7 minutes until the chocolate sets and becomes firm. The chocolate has become firm. Now using a spoon, you just need to scrape that surface and what you'll get here are super cute chocolate curls. Once the curls are ready, put them in the fridge and store them there until we actually start working with them. Our next element is whipped cream, which we'll use to frost our cake. I have 2 cups of whipping cream here, which is chilled. I'm going to pour this into a bowl and then using my electric mixer, beat it until it reaches stiff peaks. Since I'm using whipping cream which is already sweetened, I'll not be adding any extra sugar to it. My cream has reached stiff peaks, which means I can set this aside as well. The other element that we need for the Black Forest cake is some chocolate ganache. For that, I have some finely chopped dark chocolate here. Onto this, I am going to pour half a cup of fresh cream which I've heated in my microwave for about 30 to 40 seconds. I let this sit for a few seconds and then mix it until the chocolate melts and I get a smooth and silky chocolate ganache.
All our elements are ready and now it's time for the fun part, which is to assemble our Black Forest cake. I'm going to place the first layer of my chocolate sponge on the turntable and soak this with a couple of tablespoons of the cherry syrup that we'd made earlier. I'm making a well of whipped cream around the edges. And I'm going to fill this with the delicious and thick cherry filling that we'd made earlier. And now onto this, I'm going to spread another generous layer of the whipped cream. And now all we need to do is to repeat the process with the other layers as well. I am also going to frost my cake with whipped cream on the top and the sides as well. I am happy with how the frosting is looking and it's now time to bring out those chocolate curls. I am simply going to use my fingers to press them onto the sides of my Black Forest cake. And for the top, I am going to pour the chocolate ganache. Just make sure it's completely cooled now, otherwise it'll melt your whipped cream. Using a piping bag attached with a large star tip, I am going to make swirls of whipped cream around the edges. And some fresh cherries will go on top. So there you have it, an absolutely stunning Black Forest cake. It's got 3 layers of chocolate sponge soaked in cherry syrup, a delicious cherry filling, lots of whipped cream, chocolate ganache and chocolate curls. This cake does take some patience and time, but trust me, it's perfect to make any special occasion even more special. So I hope you guys will try this recipe out and I can't wait to see your version of a Black Forest cake. I'll see you guys soon. Until then, happy baking and take care. Jadi ya koreksinya mohon dimaafkan karena tadi laptopnya tiba-tiba mati. Kalian harus melihatnya di HP, tapi tidak mengurangi kefokusan kalian. Saya lihat kalian tetap semangat. Oke, apa yang sudah kalian lihat? Iya, Mas-mas sedang mempresentasikan how to make Black Forest cake ya. Nah, berdasarkan dari apa yang sudah kalian amati, silakan dituliskan di lembar yang tadi sudah ibu bagi itu secara individu. Silakan ditulis tadi goalnya apa, materialnya apa, atau ingredientnya apa, and then step-stepnya bagaimana. Sekenanya kalian dalam analisa tadi. Silakan, waktunya 2 menit saja. Bahasa Inggris dulu dong. Kalau memang sudah mentok ya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Do you bring the dictionary? Bawa kamus? Ya, bawa kamus dimanfaatkan kamusnya. Cari untuk mencari kata-kata yang susah. 2 menit ya.
Nanti setelah selesai 2 menit berlalu, kamu obrolin ya sama partner kamu. How to make the forest cake. Satu menit lagi. With your understanding, sesuai dengan pemahaman kalian saja. Berdasarkan video yang tadi kalian sudah lihat, diamati apa yang kalian dapatkan, step-stepnya. Nggak harus komplit ya, sepenangkapannya kalian aja. Sudah? Please, don't take too long. With Indonesian language course, it's okay. Pakai bahasa Indonesia dulu, nggak apa-apa. After you have done right with Indonesian, maybe you can translate to English. Dituliskan dulu. Goalnya, materialnya, and then the step-stepnya. Oke, have you finished? Sudah selesai? Minta tambahan waktu? Iya. Oke, 1 menit ya? Ya, don't take long. Masih banyak nanti latihan-latihannya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Yang penting jelas sesuai dengan pemahaman kalian. You can translate it after you share for your friend. Oke, sudah? Nisra, have you? Please. Sudah dituliskan. Sepenangkapannya kamu tentang ingredient itu nanti kan berbeda-beda antara pengamatan Mbak Etra sama Mbak Resti kan nanti beda-beda, nanti bisa di-sharingkan. Akan diminta sharing kalian berdua pasang. Iya. Apa? Goalnya apa Mbak? Goalnya iya, tadi ada goalnya. Iya, dituliskan. Nanti kan bisa berbagi. Have you? Sudah selesai? Belum? Dituliskan sesuai dengan hasil analisa kalian. Gak harus selesai semua apa yang tadi step-stepnya dan ingredient-nya disajikan sama Mas yang ada di video. Oke, enough ya. Oke, I ask you all of the student please stand up. Kita berdiri sejenak sambil merentangkan otot-otot kontrol. Ya, pastikan kalian tadi dari pagi duduk terus kan agak pegel ya. Ya, oke. Hasil pengamatan kalian yang sudah ditulis di LKPD di lembar kerja yang ibu bagi, silahkan di-sharingkan, saling berbagi sama teman kamu, teman yang tadi kalian
kasih senyum. Ya, bisa bergabung ke sana bertiga. Ya, bergabung. Udah, ada hadapan lagi, sama teman kamu. Kemudian sharingkan, silakan di-sharing berdasarkan analisa saya menuliskan goalnya ini, terus ingredientnya ini, step-stepnya begini gitu. Kamu sama teman kamu. Oke, nanti bergantian 2 menit sebelah kanan dulu yang memberikan atau membacakan hasil analisisnya. Nanti 2 menit kemudiannya yang sebelah kiri saya, gitu ya. Oke, sudah berhadapan? Ya, berhadapan dulu. Nanti yang bertiga dan yuk, siap? 1, 2, 3. Silakan. Suaranya kenceng dong, masa nggak kedengeran? Oke, sekarang gantian yang sebelah kiri saya, berarti sebelah sini. Kiri saya yang memberikan atau membacakan hasil analisisnya kepada temannya. Please. Oke, sudah cukup? Oke, give us applause. Oke, duduk kembali. Ya, berarti dari hasil pengamatan atau analisa kalian tadi, kalian bisa menemukan itu goalnya apa? What is the goal? Goalnya apa dari video tadi? How to make black forest cake. Bagaimana cara membuat kue black forest. Kemudian materialnya yang tertangkap tadi apa? Yang dibutuhkan apa aja? Sugar, gula, egg, telur, coklat, terus vegetable oil, terus cherry, ya, terus yogurt, terus banyak ya. Terus step-stepnya, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya bagaimana? Mbak Anes, langkah-langkahnya yang dituliskan apa Mbak Anes? Enggak apa-apa, sedapatnya. Ya, oke, itu ya. Tadi pertama-tama kalian harus melelehkan dulu coklatnya, kemudian coklatnya itu di set biar nanti kering. Setelah kering adem, di set lagi membentuk apa namanya serpihan-serpihan coklat gitu. Oke, ya, udah paham jelas ya? Prosedur teks adalah ciri-cirinya dia harus ada step-stepnya. Understandable? Nah, sekarang let me show you to do the assessment lagi, kita latihan lagi. Tapi sebelumnya kita bentuk kelompok dulu. Oke, nanti kelompoknya saya buat 5 kelompok. Sudah Ibu siapkan 5 bahan atau 5 olahan nasi. Ya, oke, 5 olahan nasinya nanti apa saja ya kita
tunggu saja. Oke, kita buat 5 kelompok dulu. 5 kelompoknya pakai do, re, mi, fa, so. Do, re, mi, fa, so. Ya. Sebutkan do, re, mi, fa, so. Sampai so saja, nanti ulangi lagi do, re, mi, fa, so. Nanti setelah itu yang do kumpul dengan do, re kumpul dengan re, dan seterusnya. Understand? Oke, are you ready? Ready. Oke, sudah ready beneran apa belum? Sudah. Ayo bener. Benar. Ah, masih kayaknya ngantuk ya? Enggak. Bener emang gak ngantuk? Benar. Ya, sebelum membuat kelompok saya kasih kalian ice breaking lagi, satu lagi. Oke, tepuk fokus. Ayo, tepuk fokus. Ayo, kalau tepuk semangat bisa. Tepuk semangat. Kalau tepuk fokus bagaimana? Kalau tepuk konsentrasi pernah dengar nggak? Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Bisa? Konsentrasi.
dong, tetap fokus belajar. Tugasnya adalah masing-masing kalian ini akan ibu tempeli nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Dan nanti kalian masing-masing kelompok silakan perwakilan maju ke depan. Masing-masing kelompok perwakilan maju ke depan.
What do you know about this picture? Apa yang kamu ketahui tentang gambar ini? Jadi gambar ini adalah kata-kata. Sering membuat apa ini udah familiar dengan kamu. Ya, yang sudah selesai, sudah yakin, sudah matang, persiapan nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya yang sudah kalian iya nggak apa, sudah ajukan gimana cara bekerja. Maju semua nanti satu grup ayam nasi. Gimana kelompok dulu? Have you finished? Yes. Sudah? Please. Oke. Sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya atau belum? Belum. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, beri siapa dulu yang mau mempresentasikan dari kelompok A, Do, T, ini apa yang lain? Urut ya? Oke, please to the Do group to have your presentation in front of your friend. Silakan untuk kelompok Do bisa mempresentasikan di depan. Maju semua sini di depan. Apa depan sini nggak apa-apa? Sudah, oke. Silakan menghadap ke temannya. Bagiannya apa? Oke. Yang kenceng ya suaranya biar kedengeran. Please. Iya, dari ini. Assalamualaikum, terus dari kelompok apa? Kami mau mempresentasikan. We want to presenting our berlainan. Iya, please. Ya. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia nggak dimarahin nggak? Yuk. Warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, thank you. Kelompok Re, kebagian what the picture? Nasi uduk. Oke, nasi uduk ya. Ever you made it? Pernah tidak membuat nasi uduk? Pernah. And ever you eat it? Of course ya. Every week. Oke, thank you. To second group, boleh kembali ke tempat. Give applause. Ya. Pelit sekali sih. Ayo teman-teman. Next. Third group. Kelompok ketiga, please. Yes. Ya. Who want to speak? Yang mau berbicara? Loudly ya, yang kencang. Biar semuanya mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan bubur ayam. How to make bubur ayam? Gina, sudah cukup? Semuanya bisa mendengar? Can you listen? How to make bubur ayam? Bisa mendengarkan step-stepnya ya? Oke, give applause to me group. Next, Fa group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Pak. Saya akan mempresentasikan ikan nasi kuning. Cara pembuatan nasi kuning, bahan-bahan 2 cangkir beras jasmin, 1 cangkir santan, 1 seperempat cangkir air, 2 daun pandan atau 1 daun salam, 1 pun 2 daun kunyit atau opsional, 1 sendok teh kunyit, 1 sendok teh garam, 1 batang serai mengerikan atau opsional, 1 sendok makan minyak kayu atau mentega. Instruksi 1. Cuci beras jasmin di bawah air dingin sampai airnya jernih, tiriskan dengan baik. 2. Siapkan cairan masak dalam panci, campuran santan, air, bubuk kunyit, garam, dan serai yang telah dituangkan air. Aduk hingga campur rata. 3. Gabungkan bahan, tambahkan beras yang telah dicuci ke dalam panci, tambahkan daun pandan dan daun kunyit jika digunakan, aduk hingga tercampur. 4. Masak beras didihkan campuran tersebut dengan api sedang. Setelah mendidih, kecilkan api, tutup dan biarkan mendidih selama sekitar 15-20 menit atau sampai cairan terserap dan beras matang. 5. Peluk dan istirahat. Setelah matang, matikan api dan biarkan tertutup selama 10 menit. Kemudian aduk beras dengan teratur. Sajikan, pindahkan beras ke piring saji dan sajikan hangat. Biasanya disajikan dengan ayam goreng, sambal, dan ditambah sampai sampingan lainnya. Selamat menikmati nasi kuning buatan sendiri. Oke, give applause. Fa group.
Please. Presentation, your discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SU akan mempresentasikan rainbow rice. Okay. Ingredients: to make rainbow rice. Ingredients: 5 small white tofu, 200 gram tempe, 15 small fish, 100 gram tempe, 2 small cucumbers, and put into small fish. Mayonnaise sauce, 100 gram mayonnaise, without candy, egg, cheese, pinch of garlic, 10 gram brown sugar, and candy grated, plus step salt, white rice, lettuce, fish. Okay, enough. Sudah selesai. Ever you eat lengko rice? Pernah makan nasi lengko? Ever? Ever? Never? Never? Berarti it is the first experience. Pengalaman pertama mau makan nasi lengko. Wow, amazing ya. Pengalaman pertama tapi sudah bisa. Tadi dicium-cium dulu gitu ya. Kira-kira ini bumbunya apa gitu ya. Oke, thank you untuk grup terakhir. Tepuk tangan. Yeah, and then please complete your work. Complete your worksheet here. Baik yang tadi personal ataupun yang grup. Oke. Ya, demikian tadi beberapa makanan atau beberapa makanan nasi yang awalnya nasi, kemudian ada yang jadi nasi bubur ayam, ada yang jadi nasi uduk, ada yang jadi nasi goreng, ada yang jadi nasi kuning, ada yang jadi nasi lengko. Itu banyak ya, ternyata nasi itu bisa diolah banyak rupanya. Oke, sudah jelas ya. Prosedur teks itu intinya harus ada step by stepnya. Oke, now post test. Hari ini untuk tambah meyakinkan ibu karena nanti nilainya itu berdasarkan dari apa yang tadi kalian sudah sampaikan melalui grup. Nah, ini ada post testnya. Post testnya ini mandiri ya, mbak-mbak. Post test ini ibu minta untuk dikerjakan. Sekarang waktunya hanya 5 menit lagi. Ini individu duduknya mau tetap seperti ini aja? Ya. Silakan. Silakan dudukkan. Silakan dudukkan. Please write your name. There are 6 activity, ada 6 aktivitas. Di dalamnya itu ada gambar. The first picture is novel atau puding, buat puding apel. And then the second picture is rujak bebek atau rujak buah. And then the third picture is rujak buah lagi, tapi ini kamu permintaannya adalah
adalah social functionnya, generic structure-nya apa. And then the last activity 4 itu juga masih di Ricapua. You identify, kamu mengidentifikasi language feature-nya, imperative sentence-nya, and then action verb and adverb-nya, serta conjunctional-nya. And then the last activity 5, you identify the procedure use action verb. Itu dikira-kira untuk jawabannya nomor berapa gitu, dicocokkan. Please match the verb with the meaning A or B. And then the last activity 6, aktivitas yang ke-6 itu adalah BA picture, ada gambar, and you choose what the word that it is match from the picture. Gambar mana yang sesuai dengan kata-kata yang ada di atas. Understandable? Oke, gunakan kamus yang sudah kalian dibawa untuk dikerjakan. Di kotaknya. Iya. Di kotak. Oh, yang question ya, Mbak? Yang question langsung di sampingnya. Seperti tadi. Oke, please. Waktunya 5 menit saja ya. Yang kotak mana? It is to answer your question. Untuk menjawab worksheet 1 LKPD 1. So, it is the LKPD 1. Ya, gambar ini nanti kamu jawabnya di sini. Ya, permintaannya di sini observe, the picture below, observasi di mana yang mati, and then answer the question based on your opinion and write in the student worksheet 1. Jawabannya mengenai pendapat kamu tentang gambar ini di kotak ini. Yang seharusnya pertanyaan ini present this question, just answer his opinion, and then here you have opinion about this picture, you write opinion. Here we got an opinion.
mulai kalian ya. Jadi usahakan semuanya terjawab. Jika tidak bisa diselesaikan semuanya juga tidak apa-apa. Minutes again. 3 menit lagi. Again. 2 menit lagi. Nakal, Kak. Yang baru pertama mau makan nasi lengkok. Iya dong. Oke, continue please.
kalian buka dulu, nanti selebihnya bisa disusul. Oke, time is over. Sudah selesai. Please complete your worksheet over here. Diletakkan di depan ibu sini, di meja sini. Sudah selesai kan ya? Yuk. Oke, yuk dikumpulin yuk. Please complete your worksheet here. Please. Udah dikumpulin per kelompok ya. Dikumpulin per kelompok aja dulu ya. Nanti biar oke yuk. And then after you have done your worksheet or your post test, setelah kamu selesai mengerjakannya, let's begin our material for today, for our learning today with summary. Yuk dikumpulin dulu biar enak dan memberikan summary-nya. Let's do complete over here. Let's just okay, you. Yes. Okay, you. Okay, good job. Thank you. Thank you for you. Post test. Okay. The next, another group. Oke, untuk information, untuk informasi, ini nanti akan ibu koreksi dan masuk ke nilai harian kalian ya. Ya, nilai harian kalian dalam materi prosedur test. Nanti berarti untuk materi prosedur test, ibu ambil 2 nilai. Yang pertama nilai individunya, dan yang kedua nilai tadi kelompoknya, kelompok diskusinya, kelompok presentasinya. Itu jadi nilai. Oke, thank you so much today. And then give us applause first. Summary, untuk summary atau kesimpulan dari pembelajaran yang tadi sudah kita ikuti dari awal sampai akhir. Kesimpulannya ada yang mau memberikan kesimpulan nggak? Apa sih itu prosedur teks? What is prosedur teks? Teks? Maybe? Ini kita belajar mengenai cara langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Atau mengoperasikan sesuatu. Jadi prosedur teks itu ciri-cirinya harus ada step-stepnya. Kalau nggak ada stepnya bukan prosedur teks. Dan boleh pada bagaimana langkah-langkah pembuatan atau melakukan sesuatu, tidak hanya pada makanan ya, tapi pada benda-benda yang lain juga bisa. Oke. And then homework, ibu mau kasih kalian PR. PR-nya make one simple poster. Make one simple poster. Boleh food or anything with the ingredient and step. And then buy the best design of you and send to my email. Kamu nanti buat satu poster simple. Boleh kamu mau mempresentasikan itu makanan, cara membuat makanan, cara membuat minuman, ataupun kamu memberikan manual yang tadi langkah-langkah penggunaan
didesain sebagus mungkin menurut kalian. Nanti kirimkan ke email ibu berupa JPEG, gambar poster. Boleh didesain lewat Canva, lewat Capcut, lewat apalagi ya TikTok atau yang lainnya, boleh. Oke, ibu tunggu sampai minggu depan. Minggu depan berarti sudah masuk, nanti ibu umumkan yang paling terbaik punya siapa. Oke? Understand? Nah, reflection sekarang, refleksinya. Bagaimana perasaan kalian? How you feel setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, cuma senang aja? Ngelih? Ya nanti kan ada bonusnya. Nanti bisa buat makan siang ya. Oke. Happy ya? Happy. Alhamdulillah. We now. Akhirnya kita tahu bagaimana sih prosedur teks itu. Bagaimana sih cara yang baik dalam memberikan informasi kepada orang lain, gitu ya? Ya. Nah, harapannya setelah kita mempelajari prosedur teks ini, nanti kita bisa tadi membuat poster, kemudian kita juga bisa memberikan informasi kepada orang lain. We can give some information to another people dengan baik, dengan cara step by step, gitu ya. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup bersama pelajaran hari ini dengan bacaan doa. Ketua kelas boleh dipimpin berdoa lagi. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay, student, thank you for your attention. Thank you for your spirit today in our learning about procedure text. I hope you have understand well about